mempesona, dibalut dengan baju kebaya yang amat dikenal. Senang berjumpa dengan teman dari seluruh Nusantara dalam ajang lomba bertutur tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semangat pagi Bapak Ibu Guru. Dan yang paling saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang baik hati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bertutur dengan judul Keramat Pinang Gading. Cerita ini ditulis oleh Dr. Randa Nur Mariana dan dibukukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pak Indra dan Ibu Tuminah adalah sepasang suami istri yang hidup bahagia meskipun tanpa kehadiran seorang anak. Mereka tinggal di Keletak Nanga yang terletak tidak berapa jauh dari Gunung Beluru. Suatu pagi, Pak Indra pamit hendak pergi melaut. Hari itu benar-benar hari keberuntungan Pak Indra. Ikan yang didapatnya begitu banyak. Pak Indra mengumpulkan ikan-ikan yang tertangkap di jaringnya. Namun saat hendak menyelesaikan tugasnya, kaki Pak Indra tersandung sepotong bambu. Diambilnya bambu tersebut dan dilemparkannya ke tengah laut agar tidak mengganggu. Ternyata bambu yang tadi datang lagi dan mengenai tangan Pak Indra. Bambu tersebut diambil lagi dan dibuang lagi ke tengah laut dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba oh, ini pasti bambu, bukan sembarang bambu. Lebih baik bambu ini kugunakan untuk membawa ikan. Mungkin saja di rumah ada manfaatnya. Suatu hari saat matahari tepat di atas kepala, Pak Indra mendengar suara letusan. Suara apa itu ya? Bu, sini Bu. Suara letusan di luar sana. Ayo kita lihat Bu. Benarkah yang kita lihat ini? Ini seorang bayi Bu. Mungkinkah ini rezeki dari Allah untuk kita Bu? Betapa bersyukurnya Pak Indra dan Ibu Tuminah. Mereka merawat dan menyayangi bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Bayi tersebut diberi nama Pinang Gading. Dari kecil, Pinang Gading telah dilatih memanah oleh Pak Indra. Sehingga kegemarannya dalam memanah menjadi hobi dan panahannya tak pernah meleset. Suatu ketika, terdengarlah ke telinga Pinang Gading bahwa tetangga sebelah kampung setiap tahunnya selalu ditimpa bencana, yaitu diganggu oleh binatang berbentuk burung yang amat besar. Orang kampung menyebutnya burung raksasa. Berita malapetaka tersebut menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan Pinang Gading. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan penduduk yang lain. Bapak, Ibu, Pinang mohon doa restu untuk menyelamatkan kehidupan kita semua. Kamu masih terlalu muda, anakku. Bapak dan Ibu yang Pinang sayangi, janganlah engkau mengkhawatirkan Pinang. Insya Allah, Pinang mampu mengatasi burung raksasa kepala 7 yang bos itu. Asal Bapak dan Ibu merestuiku.
Akhirnya, dengan berat hati, Bu Tumina dan Pak Indra mengizinkan Pinang untuk pergi menuju kampung Reban. Di tengah perjalanan, Pinang Gading membubuhi racun anak panahnya. Kemudian melanjutkan perjalanan. Dan sampailah Pinang Gading di Kelekak Reban. Baru satu singkong rebus yang dimakannya. Tiba-tiba alam sekitar Kelekak Reban terasa gelap. Terlihat hiruk pikuk semua penduduk lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Lari! Selamatkan diri! Kepala tujuh sudah mendekat! Tidak, Pak. Aku harus bertemu dengan kepala tujuh itu sekarang. Lebih baik Bapak yang berlindung dan selamatkan diri Bapak dan penduduk yang lainnya. Suasana sepi mencekam dan menegangkan. Mulut Pinang Gading komat kamit berdoa memohon kepada Allah. Semoga usahanya membantu penduduk Kelekak Reban berhasil. Dan setelah Pinang Gading melihat ke arah langit, terlihat burung raksasa yang aneh turun dari angkasa. Wah! 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 Pinang Gading tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan diridhoi Allah dan niat baiknya, Pinang Gading berhasil mengalahkan burung raksasa kepala tujuh yang buas itu. Teman-teman, masih semangat mendengar ceritanya? Setelah merasa tugasnya selesai, Pinang Gading kembali ke kampungnya Kelekak Nango. Betapa sedih hati Pinang Gading. Ternyata kampungnya telah porak-poranda. Dan yang paling menyedihkan adalah kedua orang tua Pinang Gading telah berpulang menghadap Sang Pencipta. Bapak, Ibu, jangan tinggalkan Pinang. Pinang sayang Bapak dan Ibu. Maafkan Pinang telah datang terlambat. Bapak, Ibu. Pinang Gading merenungi nasibnya yang ditinggal kedua orang tuanya hingga tak sadarkan diri berhari-hari. Dan akhirnya ajal menjemput Pinang Gading yang hanya sebatang kara. Pinang Gading dimakamkan di tempat ia meninggal. Konon dari kuburannya Pinang Gading muncul serumpun bambu kuning yang amat subur. Sedangkan tempat jatuhnya burung raksasa kepala tujuh menjadi aliran sungai dengan 7 anak sungai. Nah teman-teman, pesan dari cerita ini adalah jadikan kemampuan diri untuk melakukan hal terbaik bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.